Sekitar masuknya Islam ke Indonesia karangan Profesor Dr. Haji Abu Bakar Aceh, halaman 13-17. 4. Di mana Islam datang mula-mula? Adakah Islam masuk lebih dahulu ke tempat lain, baik di Sumatera maupun di Jawa atau di salah satu pulau dalam daerah wilayah Indonesia? Sampai sekarang belum dapat dipastikan dengan bukti bahan-bahan sejarah yang sah, bahwa ada tempat yang lebih dahulu dikunjungi Islam sebelum Perlak dan Pasai. Pada permulaan tahun 1292 Marco Polo berlayar dari pelabuhan Cina Selatan selama beberapa bulan, hingga ia sampai ke Sumatera. Disinggahinya beberapa pelabuhan dagang yang terdapat di pesisir Sumatera itu, sebagaimana ia menceritakan dalam buku pelayarannya yang terkenal. Daripada ceritanya itulah diketahui orang Habar berita pertama tentang adanya Islam di Kepulauan Indonesia. Pelabuhan yang pertama dikunjunginya adalah Perlak. Dalam kitabnya tertulis, Verlek, tidak lain dari Peureula, di sebelah timur, suatu kampung yang sekarang masih terdapat di Aceh Timur. Marco Polo menceritakan, kerajaan ini dikunjungi oleh pedagang-pedagang Islam sekian banyaknya, sehingga mereka pada akhirnya dapat mengislamkan penduduk asli dan membuat mereka tunduk kepada undang-undang Islam. Saya maksud dengan mereka yang masuk Islam itu ialah penduduk kota saja, karena manusia di pedalaman masih hidup seperti binatang, masih memakan daging manusia, segala macam daging yang suci atau tidak suci. Dari Perlak Marco Polo meneruskan pelayarannya ke suatu tempat yang disebut Basma, yang sampai sekarang belum dapat ditentukan di mana letaknya, tetapi terang terletak antara Perlak dan samudra yang disebutnya Samana. Basma itu pasti bukan Pasai, meskipun ada orang menyangka demikian. Karena Pasai itu termasuk samudra, yang sampai sekarang masih merupakan nama sebuah kampung kecil, yang terletak di sebelah kiri Sungai Pas, tidak berapa jauh dari Laok Semawe, dekat sekali dengan tempat ini terdapat kuburan-kuburan sisa kerajaan Islam Samudra itu. Dan di sebelah sungai itu, berhadapan dengan kampung Samudra, terdapat makam dan kuburan, yang umurnya lebih muda, di antaranya sebuah tertanggal 1421. Mungkin sekali di daerah inilah terletak ibu kota yang bernama Pasai itu. Pada tahun 1509 Laksamana Portugis Diogo Lopes de Sequeira pernah mengunjungi tempat ini dan menamakannya Pacem. Juga sejarah Melayu yang dikarang orang kemudian menamakan kerajaan itu Pasai juga, Dr. Stapel. De Gestie Denis van Net. Indi, 1, 310. Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan bahwa di Perlak dan Pasai inilah Islam mula-mula masuk di Indonesia, sepanjang yang dapat diberitakan oleh kitab-kitab sejarah yang pernah ditulis sekitar masa kemajuan kedua kerajaan Perlak dan Pasai itu. Belum ada pengarang-pengarang dari zaman dahulu itu yang menceritakan sudah ada Islam terdapat di tempat-tempat lain selain Perlak dan Pasai itu. Dagroyan, yang sangat mungkin dimaksudkan Nago atau Pidi, Lamuri atau Aceh Besar, yang merupakan juga suatu kerajaan, begitu juga Barus, Fansur, yang juga disinggahi oleh beberapa penulis sejarah dari barat itu, ketika itu belum merupakan negeri Islam, semuanya masih disebut biadab, Allen Heidensche. Lih, Dr. Stapel, De Gestie Denis van Net, Indi. Pernah orang mengemukakan bahwa Islam sudah lebih dulu masuk ke Baros. Dengan keterangan di atas saya menyangka tidak mungkin. Kita ketahui bahwa ada dua jalan antara Cina dan Arab, pertama jalan darat dan kedua jalan laut. Jalan laut ini, baik menurut cerita maupun menurut peta-peta yang ditinggalkan oleh penulis-penulis sejarah yang lampau dari bangsa Arab atau bangsa Barat, selalu melalui Sumatera Utara dan Sumatera Timur dengan lain perkataan melalui Selat Malaka, belum pernah diceritakan bahwa ada pelayaran orang Arab melalui sebelah barat Pulau Sumatera. Pelayaran sebelah barat Pulau Sumatera ini baru dimulai oleh orang Arab, sesudah Portugis menduduki Malaka dan bermusuhan dengan orang Arab itu, yang terpaksa mengambil jalan dari Cina ke Arab melalui persisir barat Pulau Sumatera. Hanya ada satu dongeng, yang termuat dalam sejarah Melayu, juga dalam Hikayat Raja-Raja Pasai, tentang kedatangan nakoda Syekh Ismail yang datang dari Mekah sengaja menuju ke Sumatera untuk mengislamkan Marah Silu, yang kemudian bernama Malikul Saleh sebagai raja pertama di Pasai. Konon permulaan tiba di Sumatera lalu rombongan singgah di Barus dan mengislamkan penduduk di sana. Kemudian singgah di Lamuri dan mengislamkan penduduk tersebut. Seterusnya Perlak, dan kemudian barulah tiba di Pasai dan bertemu dengan raja. Sesudah mengembangkan Islam seperlunya, Syekh Ismail pun pulang ke Mekah kembali. Muhammad Said,
Aceh sepanjang abad pertama, Medan 1961, hal 38. Dalam hati saya timbul pertanyaan, apakah sudah dapat kita menetapkan bahwa Islam itu lebih dahulu masuk ke Barus dan Lamuri hanya dengan berpegang kepada dongeng Syekh Ismail dalam sejarah Melayu dengan tidak menggunakan bahan-bahan lain sebagai perbandingan? Saya rasa terlalu tergesa-gesa kita mengambil keputusan itu atau terlalu dipengaruhi oleh perasaan. Selain daripada keadaan perjalanannya yang berbelit-belit yang tak mungkin masuk di akal, pergi ke Barus kemudian ke Lamuri atau Aceh besar dan baru menyiarkan agama Islam ke Perlak dan ke Pasé. Ada banyak ahli-ahli sejarah lain yang menerangkan bahwa Pasé sudah Islam dikala sekitarnya terdapat negeri-negeri yang belum beragama. Marco Polo. Ibnu Battuta pun berkata demikian. Dalam kitabnya, Rihlah, Ibnu Battuta mengatakan bahwa ia mendarat di Jawa, semua orang mengatakan Samudra, ia berjalan ke Sarha dan diterima oleh Amir Daulasa untuk menghadap Sultan Malikus Zahir, yang sedang sibuk mengislamkan negeri-negeri kufar, atau negeri-negeri yang belum Islam di sekitarnya. Begitu juga ia menceritakan bahwa ia pernah sampai kepada suatu negeri yang disebutnya Muljawa, yang juga merupakan negeri besar yang belum menganut Islam. 2, 152-155. Encikl. V. Indi. 1, 73 bertanya apakah kerajaan Hindu, Muljawa, itu, Minangkabau, dan Kakola, itu Angkola, yang terletak di Sibolga sekarang? Saya pun belum yakin. Demikian Haergit, yang menerjemahkan Rihlah Ibnu Battuta itu ke dalam bahasa Inggris, menulis dalam catatannya bahwa Muljawa itu mungkin dimaksudkan Pulau Jawa sekarang ini, Java, tetapi ia rupanya condong kepada pikiran Yule, yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan Muljawa itu sangat mungkin Jazirah Malaya sekarang ini, dan menetapkan kota Kakula itu terletak juga di Jazirah Malaya, dekat Kelantan. Haergit, Ibnu Battuta. Travels in Asia and Africa, London, 1929, Note Chapter X No. 6. Bahwa samudra terletak di Aceh dapat juga dibuktikan dengan sebuah hikayat yang terkenal di Aceh mengenai suasana di Pasé bernama Hikayat Nun Parisi, yang belum pernah dibicarakan oleh Dr. C. Snow Kurgronye, menurut keterangannya dalam kitabnya The Adjehers Idan II. Seorang raja di Syamtalira, baca samudra, bernama Raja Syarah. Ingat kata Sarha oleh Ibnu Battuta, merupakan lelakon bersama-sama anaknya. Naskah ini ada sebuah pada saya, dan saya akan bicarakan. Perlu saya catat di sini, bahwa silu bukanlah perkataan yang sering terdengar di Aceh dan dipakai untuk nama seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa ke dalam cerita itu sudah masuk sesuatu sulaman. Dalam karangan-karangan tulisan tangan Abdur Rauf dan Hamzah, belum pernah mereka menyebutkan di belakang namanya Barus atau Al-Barusi, selalu Fansuri. Lihat tafsir Baidhawi, terjemah Abdur Rauf. Hanya Dr. Darinkes dalam kitabnya mengenai tasawuf menyebutkan nama Ciakuala itu, namanya sesudah wafat. Abdur Rauf van Sinkel. Saya lebih dekat kepada faham yang mengatakan bahwa Fansuri itu bukan Barus atau Singkel, tetapi nama sebuah kota yang sudah hilang, terletak dekat oleh Leh. Sekarang ini, bernama Pancur, dalam sebuah daerah bekas provinsi Kerajaan Hindu Lamuri, bernama Indrapurwa, dekat Kuala Negit. Sebagaimana kita ketahui masih ada 3 bekas provinsi Hindu atau ibu kotanya itu sampai sekarang di Aceh, masing-masing bernama Indrapuri dekat Seulimeum, Indrapurwa dekat Kuala Negit, dan Indrapatra dekat Lamnga di Kuala Gigiang, yang pada suatu masa pernah diperintahkan oleh Raja Hindu Rawana, dan yang batu bertulis serta nisan-nisan kuburannya sampai sekarang masih terdapat di Tanah Abe dan Reweng-Reweng, K. F. H. Van Langen, De Inrichting. VH Adjust Staatsbestur, hal 5. Saya khawatir, kalau nama, Barus, ini dicampur adukan dengan nama, Baros, nama seorang pengarang sejarah Cilia, Dea Barros, 1830-1907, yang banyak juga disebut-sebut dalam sejarah mengenai kedatangan orang Barat di Timur, di antara lain dalam kitab Dr. Stapel dan B. Geoskrieke, yang sudah kita sebutkan.
di atas. Sebelum saya tutup bahagian ini, barangkah baik kalau saya nyatakan pendapat saya, bahwa Lamuri dengan segala macam ucapannya, pasti terletak di Aceh. Saya heran, bahwa saudara Muhammad Said dalam karyanya yang megah tentang Aceh masih ragu-ragu menetapkan bahwa kerajaan Lamuri itu di Aceh letaknya. Ia hanya mengemukakan bermacam-macam pendapat orang, dengan tidak memberikan keputusan yang tegas sebagai kesimpulan. Penetapan saya berdasarkan bahwa di antara pencatat sejarah itu lebih banyak yang mengatakan bahwa Lamuri dan Pase terletak di Aceh, di antaranya Tashi, Ibn Hordansbeh, Abu Zaid Hasan, Masudi, Bozorg, ahli-ahli ketimuran Belanda, seperti Dr. C. Snow Hurgronje, Dr. Mokwete, Dr. Hussein Jayadiningrat, Dr. G. J. Oskrieke, Dr. H.K. Cowan DLL, dan Chow Jukawa, hanya beberapa orang saja yang tidak menyebut dengan tegas, di antaranya Edrisi, itu pun hanya mengatakan bahwa Lanwuli itu tunduk kepada Sriwijaya, lihat M. Said, Aceh sepanjang abad 33-37. Hukum seleksi dan mengutamakan suara penulis yang terbanyak. Tentang sesuatu masalah sejarah sudah biasa dilakukan orang mengenai sesuatu persoalan purbakala yang tidak dapat diselidiki dan diraba. Raba lagi karena yang demikian itu jauh lebih dekat kepada kebenaran daripada menerka-nerka sendiri. Kemudian kita kembalikan semua keyakinan itu kepada Tuhan jua yang tidak terbatas ilmunya dan abadi. Alasan bahwa tak mungkin sudah ada agama Islam di tempat-tempat lain di sekitar Pulau Sumatera, sebelum terdapat agama itu di Perlak dan di Pase, Samudra, ialah karena tempat-tempat lain itu belum dikunjungi oleh pelajar-pelajar Arab atau pelajar-pelajar Islam bangsa lain. Semua negeri-negeri itu masih merupakan negeri Buddha. Alasan ini dapat dibaca dalam ensiklopedi Net. Indi, 1/72, demikian. Sekitar tahun 500 M, menurut berita yang bersumber dari Liang dinasti di Sumatera Utara terdapat kerajaan, Poli, yang terdiri daripada 136 desa, terbentang dari timur ke barat sepanjang 50, dari utara ke selatan sepanjang 20 hari perjalanan. Rajanya beragama Buddha, yang pernah mengirimkan utusannya ke tanah Cina. Dalam tahun 518 M, berita lain yang bersumber dari Cina mengatakan bahwa dalam tahun 675 M masih didapati Poli itu beragama Buddha. Oleh karena antara tahun 650 dan 700 M Triboja atau Melayu yang terletak di sebelah selatan dan di tengah-tengah Pulau Sumatera, juga suatu kerajaan Buddha, maka dapat dipahami bahwa hubungan dagang yang terjadi antara 500 dan 750 di Sumatera Utara dan Timur itu dilakukan oleh penganut-penganut Buddha Mahayana, yang sejak dari tahun 778 besar sekali kemajuannya di Jawa. Orang-orang Arab baru mendapati Sumatera Utara itu dalam tahun 846 dan 950. M. Bernama berturut-turut Rami, Al-Ramni, Al-Rami, Lamari atau Lameri dan Lamuri. Ahli ilmu bumi bangsa Arab edisi dalam tahun 1154 pernah bercerita tentang Al-Rami, sedang penulis Persikaswini menyebutkan dalam tahun 1270 dengan Ramni. Bersambung.